Langkah pertama melakukan praktek ini adalah dengan mengukur suhu masing-masing air yang terdapat di dalam masing-masing gelas. Kita mulai dari suhu air pada gelas A. Kemudian lanjut ke gelas B. Terus lanjut ke gelas C. Ini air punya suhu agak lebih tinggi dari sebelumnya guys, karena ini air hangat. Lanjut ke gelas D. Terus yang terakhir kita cek suhu air di gelas E. Dia udah kelamaan dipanasin ya guys, jadinya naik dikit. Kemudian ambil tubuhan hidrilanya. Nah terus kan itu masih di pot ya guys, dari pot terus itu diikat sama kain biar disatuin. Nah itu kan nggak semua batangnya punya akar ya, kita pilihin yang ada akarnya aja. Terus abis itu kita masukin ke satu gelas itu isinya 2 hidrila, tapi yang ada akarnya. Kalau nggak ada akarnya itu nggak bisa guys, kata Bu Emi. Udah cepetin aja ya guys ya. Nah tapi kalau dibuat gelas E itu ada bedanya guys, dikasih vermipan dulu, tapi ini kebanyakan. Baru deh habis itu diaduknya pakai apa aja guys, kita nemunya tangkai tuh, lihat jadi butek banget karena kebanyakan. Terus habis diuduk-uduk sampai rata itu ya guys, itu dimasukin hidrilanya. Nah setelah semuanya itu diinin ya guys ya, ini yang BN ditaruh di tempat yang redup, nggak kena cahaya sinar matahari. Terus abis itu kalau udah ditaruh di tempat masing-masing itu nanti kita tungguin sampai 5 menit. Abis itu kita ukur lagi suhunya. Terus abis itu kita juga ini ngitungin gelembungnya, ngeliatin apakah ada gelembung-gelembungnya di pinggir-pinggir gelas tersebut. Lakukan step tersebut dengan urut sampai gelas E. Kemudian setelah selesai melakukan pengamatan selama 5 menit, kemudian lanjut ke menit 10, 15, dan 20. Pada waktu yang telah ditentukan tersebut, kita harus mengamati adakah perubahan suhu dan gelembung yang ditimbulkan akibat terkenanya hidrila oleh sinar matahari. Apabila sudah melakukan kegiatan praktikum tersebut, maka harus melaporkan pada tabel. Berikut hasil tabel secara keseluruhan dari praktikum yang telah kami lakukan. Pada saat kami melakukan praktik, kami mendapatkan sedikit cahaya dikarenakan situasi langit itu sedang mendung. Kemudian setelah kami selesai melakukan praktik, awan kembali cerah, kemudian kami mendapat banyak sinar matahari, lalu kami mengamati tumbuhan hidrila secara dekat menggunakan kamera, dan hasilnya seperti ini. Terdapat gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh hidrilanya. Setelah melakukan praktikum ini, kami menyimpulkan bahwa proses fotosintesis ini hanya dapat terjadi apabila suhu air ini normal. Proses fotosintesis tidak bisa dilakukan apabila suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, karena mengakibatkan kerusakan suatu zat yang tugasnya itu untuk melakukan fotosintesis. Sekian video pemaparan dari praktikum fotosintesis pada tanaman hidrila. Selanjutnya kami akan menampakkan durasi lebih lama untuk tabel.